Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggila, dan juga penggemar olahraga sepak bola dan juga yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan 100% pasti saya ingin membahas pertandingan El Clasico. Apa sih artinya El Clasico? Adalah pertandingan antara dua tim raksasa yang sama-sama berasal dari Spanyol, Real Madrid versus Barcelona. Ya, kita tahu ini adalah pertemuan kedua di antara kedua tim di La Liga musim ini. Pertemuan pertama saat bermain di Barcelona, Madrid bisa menang dengan skor 1-3. Di pertandingan tersebut, Messi tidak bisa mencetak gol, tapi yang mencetak gol bagi Barcelona adalah Ansu Fati setelah sebelumnya Barcelona ketinggalan dari gol yang dicetak oleh Valverde memanfaatkan umpan dari Karim Benzema. Kemudian ada Ramos yang mencetak gol dari penalti dan Modric yang masuk sebagai pemain pengganti bisa bekerja sama dengan pemain pengganti lainnya yakni Rodrigo dan mencetak gol ketiga bagi Real Madrid. Dalam pertandingan first pertemuan tersebut ya tampak jelas bahwa Madrid unggul secara taktik. Bagaimana sih caranya untuk bisa mencetak gol ke gawang Barcelona? Ya salah satu caranya adalah untuk memancing para pemain yang bertahan dalam posisi fullback ataupun wingback untuk keluar dari posisi mereka, yakni agar mereka berada dalam situasi out of position. Baru Real Madrid bisa memanfaatkan, melakukan serangan, melihat ruang yang terbuka tersebut untuk menciptakan peluang dan tentu diharapkan bisa mencetak gol. Dan di pertandingan pertemuan kedua antara Real Madrid versus Barcelona, Madrid bisa kembali meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Bahkan ada pemain dari Real Madrid, Casemiro, yang mendapat kartu merah setelah 2 kali mendapatkan kartu kuning. Jadi pertandingan ini juga dramatis, teman-teman. Kalau kita menyaksikan pertandingan ini, tentu apakah kita fans Barca ataupun fans Madrid, kita akan dag-dig-dug ya, karena memang pertandingan ini bisa saja berakhir imbang, bisa saja berakhir untuk kemenangan Madrid, atau juga bisa saja Barcelona melakukan comeback dalam pertandingan ini dan mencetak 2 gol sebelum pertandingan berakhir agar bisa meraih kemenangan. Tetapi faktanya, kenyataannya bahwa Real Madrid yang keluar sebagai pemenang. Dan semua ini karena taktik dari Zinedine Zidane, bagaimana caranya dia bisa meredam agresivitas dari para pemain Barcelona yang memang saya perhatikan unggul. Dari segi ball possession, mereka lebih banyak menguasai bola, mereka lebih sering melakukan pergerakan ke defense dari Madrid, tapi Madrid lebih efektif untuk merancang sebuah serangan karena mereka selalu bisa memanfaatkan celah di ruang pertahanan dari Barcelona, dan juga cara Madrid bertahan cukup keras di pertandingan ini yang menyulitkan para pemain Barcelona dan juga sepertinya memaksa para pemain Barcelona juga untuk bermain dengan drama sedikit ya. Hanya satu sentuhan sudah jatuh, hanya sedikit di tackle sudah jatuh, berharap penalti atau free kick, mana bisa. Lihat Messi, gak diapa-apain juga sama Lucas Vazquez dia jatuh ya, harusnya kuning tuh bagi Messi. But it's okay, yang penting kan Madrid menang. Jadi memang melihat pertandingan ini tentu adalah pertandingan yang perlu dimenangkan oleh Barcelona dan juga Real Madrid. Karena teman-teman, menurut catatan saya sebelum pertandingan ini, sebentar ya saya buka catatan saya ini. Sebelum pertandingan ini sebetulnya Madrid kan berada di peringkat ketiga. Ya, Madrid berada di peringkat ketiga dengan poin 63, di atasnya adalah Barcelona dengan poin 65 dan di peringkat nomor 1 untuk sementara adalah Atletico Madrid. Jadi krusial untuk salah satu tim agar bisa meraih kemenangan dan untuk sementara berada di peringkat nomor 1 ya. Tapi ternyata kita lihat walaupun Barcelona sebelumnya juga menang berkali-kali di La Liga, sulit dikalahkan, namun akhirnya Real Madrid bisa mengalahkan Barcelona. Dan satu catatan penting bahwa goal scorer bagi Madrid, Karim Benzema, sudah mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhir saat dia tampil di La Liga. Memang dia tidak mencetak gol lawan Liverpool, tapi di La Liga dalam last 5 matches Karim Benzema selalu mencetak gol. Lawan Atletico Madrid juga dia mencetak gol, lawan Barcelona juga dia mencetak gol. Artinya pemain ini bisa perform di big matches dan ini adalah golnya yang ke-19. Dan dari jalannya pertandingan tadi sudah saya sekilas jelaskan bahwa memang Barcelona lebih unggul dalam segi menguasai permainan. Mereka lebih banyak melakukan interchange passing, cepat coba untuk menerobos ke jantung pertahanan Madrid. Tapi pertahanan Madrid cukup baik nih teman-teman. Sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan, tentu line up dulu nih yang kita bahas ya. Sebetulnya lebih menyulitkan bagi Zinedine Zidane untuk menentukan starting line up, karena kan kita tahu Sergio Ramos absen, Varane absen karena cedera, Carvajal juga belum 100% fit, Eden Hazard juga begitu belum 100% fit, apalagi
Real Madrid setelah pertandingan El Clasico ini masih harus berduel lawan Liverpool di second leg UEFA Champions League yang memang juga pertandingan yang penting bagi Real Madrid. Memang mereka sudah menang di first leg dengan skor 3-1, tapi juga main di Anfield tidak gampang. Namun Zidane juga ya kita tahu ya teliti dalam menentukan line-up-nya dan juga formasi. Saya kira pada awalnya sebelum pertandingan ini bahwa mungkin saja Zidane kembali menerapkan formasi dengan mengandalkan 3 center back. Tetapi ternyata tidak seperti itu ya teman-teman. Dan saya juga kira sebelumnya bahwa antara Modric dan juga Kroos salah satu ini akan diistirahatkan dan nantinya akan main sebagai pemain pengganti. Tetapi juga saya keliru dalam pemikiran tersebut karena ternyata Modric dan Kroos dimainkan dari awal, mendampingi Casemiro di tengah, di depan ada Valverde, Karim Benzema dan Vinicius Junior, di belakang ada Vasquez, Militao, Nacho, kemudian Mendy, dan di belakang kita tahu adalah Courtois. Memang secara teori formasinya 4-3-3, tapi itu pada saat Madrid menyerang. Pada saat Madrid bertahan, saya perhatikan bahwa Valverde dan juga Casemiro membantu pertahanan. Jadi memang pertahanan Madrid ini lebih solid karena pada saat bertahan mereka mengandalkan lebih dari 2 ataupun 4 pemain di lini pertahanan. Jadi memang tidak mudah bagi Barcelona untuk melakukan pergerakan dengan mengandalkan skill individu mereka. Maka itu kita tidak melihat bahwa pemain seperti Messi ataupun Dembele bisa berkutik ya untuk melakukan gerakan-gerakan individunya. Dari Barcelona memang tidak banyak pemain mereka yang cedera dan memang mereka turun dengan kekuatan penuh. Dembele sebagai striker, Pedri, Messi, Alba, De Jong, Busquets, Dest ya, dan Alba bersama Dest bermain sebagai wingback. 3 center back ini ya yang dipilih oleh Ronald Koeman. Longley, Araujo, Mingueza, dan Marc-Andre ter Stegen, kita tahu penjaga gawang yang tangguh. Secara permainan Barcelona bisa terus menekan, coba untuk melakukan pergerakan penetrasi, tapi ya jika defense Madrid memang lagi bagus, akan sulit bagi pemain manapun dari tim lawan untuk bisa melakukan penetrasi. Apakah itu adanya Ramos atau absennya Ramos, seperti yang mereka buktikan di beberapa pertandingan UEFA Champions League musim ini. Tanpa Ramos pun mereka masih bisa menang, tanpa Ramos pun mereka tidak banyak kemasukan gol. And from a good build up ya, ini good build up karena kan para pemain Barcelona ini menekan terus, mereka melakukan high pressing. Ada pertukaran passing di antara para pemain Madrid. Kroos ya, saya kira memberikan bola ke Valverde. Valverde pintar, dia tidak memilih untuk langsung memberikan passing karena high line ini sangat sulit untuk memberikan passing saat tim lawan menerapkan high line of defense and pressure. Jadi dia memutuskan untuk melakukan pergerakan individu dan kita tahu Valverde punya speed, punya teknik, dan dia memutuskan melewati Jordi Alba. Alba juga ambil resiko itu ya untuk maju melakukan challenge ke Valverde, dan lewat Valverde kemudian Valverde memberikan umpan dengan kaki kirinya ke arah Vasquez yang melakukan overlap, dan Vasquez bisa memberikan umpan kembali ke Karim Benzema yang bisa mencetak gol. Dari gol ini bisa kita perhatikan bahwa ada kecerobohan nih di defense dari Barcelona. Yang pertama adalah Alba yang keluar dari posisinya untuk melakukan challenge dan tidak ada yang mengcover posisi Alba. Kita lihat Busquets coba untuk mengejar Valverde, tapi kita tahu kan Busquets tidak punya speed, dan juga kita tidak melihat ada pemain Barcelona yang juga memonitor pergerakan dari Benzema sehingga Benzema bisa mencetak gol pembuka di pertandingan ini. And then terus-menerus Madrid menyerang. Kita lihat Vinicius Junior melakukan pergerakan individu, itu jelas dilanggar oleh Araujo, dan dari free kick tersebut Toni Kroos bisa mencetak gol kedua setelah sebelumnya tendangan dari Toni Kroos ini terkena Dest, dan saya kira Jordi Alba itu yang coba untuk melakukan halauan di garis gawang, tapi bola tetap masuk, dan kemudian Madrid lebih sering mengandalkan counter attack. Dari sebuah proses counter attack sebetulnya Madrid bisa saja mencetak gol ketiga saat Modric memberikan umpan ke Vinicius Junior. Perhatikan lagi di sana teman-teman, lihat replaynya. 2 pemain Barcelona mendekati Vinicius, tapi siapa yang mengawal Valverde? Ya kan? Tidak ada yang mengawal Valverde, sehingga Vinicius bisa memberikan umpan ke Valverde. Valverde shooting kena tiang, bola rebound tersebut justru terarah ke Vasquez. Vasquez shooting, tapi Ter Stegen bagus bisa menyelamatkan peluang tersebut dari Real Madrid. Jika sudah 3-0, saya kira sudah game over di babak pertama itu. Dan kemudian Barcelona juga mendapatkan peluang sebelum pertandingan babak pertama berakhir dari Lionel Messi ya, tapi memang Courtois melakukan save yang bagus. Sebelumnya juga saya kira Messi itu ya yang melakukan sepak pojok, yang mengambil sepak pojok, dan kemudian tendangannya tersebut terkena tiang. Jadi memang Barcelona ini juga coba untuk memberikan pressure. Tapi pressure yang coba mereka berikan ini tidak efektif di babak pertama. Jadi pada saat Barcelona tidak efektif
melakukan pressing dan juga penyerangan di babak pertama, tentu Koeman perlu melakukan pergantian pemain. Saya justru mengira bahwa Koeman bisa saja memainkan Ricky Puig atau juga memainkan Pjanic, tapi justru dia memilih memainkan Griezmann, ya, menarik keluar Dest. Memang Dest ini juga saya kira tidak begitu efektif untuk bisa mengawal pergerakan dari Vinicius Junior. Vinicius lewat terus tuh ya dari kawalan Dest. Maka itu dia ditarik keluar, Griezmann masuk, berarti Barcelona mengandalkan lebih dari satu striker. Di depan ada Dembele, ada juga Griezmann. Oke, pressure dari Barcelona sekarang lebih baik dalam arti penyerangan mereka. Tapi dari bertahan kita lihat beberapa kali para pemain Madrid coba melakukan counter dan berhasil melewati lini tengah hingga lini belakang, tapi ya memang mereka tidak efektif untuk melakukan shooting atau juga memberikan passing yang akurat. Kita tahu juga hujan turun cukup lebat ya, sehingga memang tidak mudah juga bagi para pemain untuk bermain seperti di babak pertama, dan kita lihat bahwa Barcelona akhirnya bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan mereka setelah Jordi Alba melakukan gerakan overlap, crossing, dan saya melihat di sana Griezmann ya menghindar dari crossing tersebut, melompat, dan Mingueza yang melakukan overlap, padahal dia adalah center back, melakukan overlap, justru melakukan sentuhan dan bisa mencetak gol bagi Barcelona. Game on, betul kan? Barcelona bermain lebih liar lagi, lebih menyerang lagi, dan memang Ronald Koeman perlu melakukan beberapa perubahan lagi yang penuh resiko, dan dia mengganti Araujo dengan Moriba. Ini resiko nih, artinya ini banyak pemain yang bermain di tengah dan juga di depan. Kemudian Trincao juga masuk menggantikan Pedri. Akhirnya Braithwaite juga masuk menggantikan Dembele. Dembele ini saya melihat pergerakannya nih selalu terlihat berbahaya tapi tidak efektif. Di babak pertama itu kan juga sebetulnya tuh kita lihat Dembele tidak di-foul oleh Mendy. Ini yang saya sedikit kecewa dengan para pemain Barcelona, bahwa sedikit disentuh, sedikit dilanggar, mereka sudah mudah terjatuh. Jadi coba untuk memanfaatkan permainan keras dari para pemain Real Madrid di defense. Tapi ya wasit juga cukup jeli dalam pertandingan ini, dan saya tidak melihat itu ada foul yang dilakukan ke Braithwaite. Saya kira Mendy itu ya yang dianggap melakukan foul oleh fans Barcelona. Tapi ya itu kan adalah wajar, challenge. Ya jangan begitu mudah terjatuh dong ya. Kita tahu juga bahwa di pertandingan profesional di Eropa, pertandingan juga kadang-kadang berlangsung keras. Tapi jika hanya sekali sentuh jatuh, wah jangan ikutin Neymar lah, ya kan? Neymar ini kan mudah terjatuh. Sekarang Neymar sudah tidak ada di Barcelona. So Barcelona tetap menyerang dan Casemiro mendapatkan kartu merah karena ya itu memang Madrid bermain keras di pertandingan ini. Casemiro mendapatkan kartu merah ya setelah sebelumnya mendapatkan kartu kuning dalam rentan waktu yang tidak jauh, dan kemudian dia melanggar Mingueza, dan dari free kick tersebut memang Barcelona tidak bisa mencetak gol, and then Barcelona hampir mencetak gol melalui siapa tuh? Saya kira melalui Moriba ya, yang terkena tiang tuh ya, hampir saja tuh dia mencetak gol di injury time, tapi pada akhirnya Real Madrid bisa menang, dan Real Madrid dalam 10 pertandingan terakhir jika saya tidak salah tidak terkalahkan di La Liga. Barcelona yang sebelumnya tidak kalah dalam 19 pertandingan terakhir mereka di La Liga jika saya tidak salah, akhirnya dikalahkan oleh Real Madrid. Dan klasmen sementara ya di La Liga yakni Real Madrid di peringkat nomor 1 untuk sementara, poinnya sama dengan Atletico Madrid yang masih punya satu pertandingan di tangan dengan mengoleksi 66 poin. Di peringkat ketiga adalah Barcelona dengan 65 poin, di bawahnya ada Sevilla dengan 58 poin. Betul Sevilla lebih jauh ya angka-angkanya atau nilainya dari Barcelona, Atletico Madrid ataupun Real Madrid. Berarti saya kira ini 3 tim masih punya peluang untuk juara ya, masih ada beberapa pertandingan yang tersisa di La Liga. Jadi saya kira meskipun Barcelona kalah di game ini bukan berarti bahwa mereka tidak akan bisa menjadi juara. Mereka masih punya peluang, Real Madrid juga masih punya peluang, apalagi Atletico Madrid. Tapi yang perlu mereka lakukan adalah untuk meraih kemenangan dengan menerapkan taktik yang efektif ya. Mau ball possession sampai 100% pun, tapi kalau sulit mencetak banyak gol kan berat juga. Dan Messi sama sekali tidak berkutik di pertandingan ini. Saya tidak melihat dia mendapatkan banyak peluang, dan saya lupa kapan tuh terakhir Messi mencetak gol di El Clasico. Jika saya tidak salah tuh 2018. Itu adalah musim atau tahun saat Real Madrid menjadi juara Liga Champions juga. Tapi jika teman-teman punya informasi yang menarik lainnya dari Messi, kapan dia terakhir mencetak gol di El Clasico, kapan dia terlibat secara aktif dalam permainan El Clasico, ya silakan berikan saja komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan tanpa Ramos, Madrid bisa menang di sebuah pertandingan besar. Kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Real Madrid dan juga dari Barcelona. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Bindar ini. Stay positive, no hate, only football, salam sepak bola.